والمجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam channel Apologetika ini yang akan menjawab pertanyaan, meluruskan kesalahpahaman, serta menjelaskan pokok-pokok iman Kristen secara alkitabiah dan ilmiah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditujukan pada orang percaya. Isi pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan bisa mati? Kalau Tuhan mati, lalu siapa yang mengurusi dan memelihara jagat raya? Pertanyaan di atas mungkin tidak pernah terdengar di gereja, tetapi dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, baik di tempat kerja, di sekolah, di kampus, bisa saja tiba-tiba diajukan pada kita. Nah, bagaimana kita menjawabnya sebagai orang percaya? Kalau kita perhatikan, pertanyaan tersebut berkaitan dengan kodrat Yesus Kristus. Kalau kita memahami hal tersebut dengan baik sesuai dengan ajaran kitab suci, saya yakin pertanyaan tersebut mudah sekali dijawab. Pertama, pahami perbedaan arti kata Allah dan Tuhan secara bahasa, serta penggunaannya dalam teologi Kristen. Secara khusus dalam kaitannya dengan inkarnasi kalimatullah atau logos. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Artinya sembahan yang hakiki, satu-satunya pribadi yang disembah, al-ma'bud. Sedangkan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu memang cenderung menunjuk pada pribadi Allah. Padahal dalam bahasa Ibrani dan Yunani, terminologi Adon dan Kurios yang memiliki arti yang sejajar, yakni Tuan, penguasa atau pemilik, tidak hanya digunakan untuk Allah atau Elohim saja, tetapi bisa untuk raja, pembesar, bahkan suami yang merupakan gelar penghormatan atau penguasaan. Nah, gelar Tuhan atau Lord atau Kurios dalam bahasa Yunani, Adonai dalam bahasa Ibrani, yang diterapkan pada Yesus itu menunjuk gelar kehormatan dan kemuliaan pada kemanusiaan Yesus bagi Mesias. Latar belakang teologisnya berkaitan dengan doktrin keselamatan dalam iman Kristen. Bahwa sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, Allah memberikan otoritas pada mereka untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya sebagai wakil Allah, khalifah. Anda bisa lihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26-28. Namun setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia kehilangan otoritas rohaninya yang menjadi takluk pada kematian dan kuasa-kuasa setan. Melalui inkarnasi kalimatullah tersebut, Allah ingin memulihkan keberadaan manusia, baik itu posisi rohaninya yang berotoritas dan mulia, maupun hak hidup kekalnya yang sudah hilang karena dosa. Jadi melalui kebangkitan Yesus dari kematian, pelimpahan gelar Lord atau Tuhan pada Yesus hendak menunjukkan telah dipulihkannya kembali keberadaan dan posisi manusia tersebut. Jadi kemanusiaan Sang Al-Masih atau Mesias itu menjadi pola atau model kemanusiaan yang sudah kembali dipulihkan, penuh kemuliaan dan kehormatan seperti sejak awal Allah menciptakannya. Dan bisa juga lihat dalam Mazmur pasal yang ke-8. Nah, itulah makna gelar Tuhan yang disandangkan pada Mesias dalam kemanusiaannya. Jadi kalau dipersoalkan, mengapa Tuhan kok bisa mati? Katakan pada penanya tersebut bahwa kalau yang Anda maksudkan Tuhan bisa mati itu menunjuk pada lahutia, keilahian, maka tidak ada satu orang Kristen sejati yang hidup di bawah kolong langit ini. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada satu orang Kristen sejati yang hidup di bawah kolong langit ini yang percaya bahwa Allah bisa mati. Berdasarkan kitab suci, Yesus adalah penjelmaan atau inkarnasi kalimatullah. Dengan demikian, dalam satu pribadi Yesus Kristus, ia memiliki dua natur atau tabiat. Natur atau tabiat hakikinya sejak sebelum inkarnasi adalah kalimatullah, dan kalimatullah adalah Allah sendiri. Sebab kalimatullah atau firman itu bereksistensi di dalam wujud Allah. Ia satu dengan Allah dalam hakikatnya. Anda bisa lihat dalam pengakuan iman Nikia, di sana dikatakan musawwin lil ab fil jauhar,
berhakikat sama dengan Allah Sang Bapa. Ya, hal ini logis, sebab tentu saja pikiran ilahi, logos itu tidak terpisahkan dari zat atau wujudnya Allah yang satu itu. Sehingga secara otomatis logosnya atau kalimatnya itu sehakikat. Nah, dalam kodrat ilahinya sebagai kalimat Allah, ia tidak mungkin mengalami kematian. Sebab Allah itu maha hidup. Kitab suci sudah menjelaskan hal ini melalui Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ketiga 18. Di sana dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan ungkapan yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami kematian adalah tubuh kemanusiaan dari Yesus, dan bukan keberadaan dirinya sebagai kalimatullah. Dalam bahasa aslinya tertulis Thanatotes men sarge. Ada kata sarg di sana. Daging atau tubuh jasmani. Bandingkan juga dalam Yohanes pasal pertama 14, kai hologos sarg egeneto, dan firman itu telah menjadi daging atau manusia. Ada kata sarg di sana. Seperti yang digunakan dalam 1 Petrus pasal 3 18 tadi. Bandingkan juga dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ada ungkapan matos David, kata sarka, artinya yang dari keturunan atau benih Daud secara insani. Jadi harus dipahami bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat. Keduanya bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Yang mati di atas salib adalah tubuh kemanusiaannya, sarknya, bukan hakikat ilahinya sebagai kalimat Allah. Nah, terakhir saya ingin mengutip tulisan Abuna Abdul Basit, seorang teolog Koptik, dalam bukunya yang berjudul Idza kanal masih ilahan fa kaifa ta'allama wa mata. Kalau Kristus itu Allah, maka bagaimana ia dapat mengalami penderitaan dan kematian? Dalam bukunya ini, Abuna Abdul Basit menjelaskan panjang lebar tentang inkarnasi atau tajasud dalam kaitannya dengan penderitaan dan kematian yang dialami oleh Kristus. Berikut saya kutip salah satu bagian tulisannya. Al-Masih bilahutihi. Al-Masih dalam hakikatnya lam yamut, ia tak berkematian. Li'annahu kalimatullah, sebab ia adalah kalimatullah, sang firman. Allah al-kalimat, Allah yang maha berfirman. Wallahu la yamutu fahuwal hayyul qayyum. Dan tentu Allah tidak pernah mati, sebab ia maha hidup, maha ada. Alladzi la yamutu wasarmadi, ia tak berkematian dan maha kuasa. Alladzi la bidaya lahu wa la nihaya, yang tidak berawal dan tidak memiliki akhir. Al-Qadir, yang maha kuasa. Jadi sekali lagi saya simpulkan, saya nyatakan di sini, yang mengalami kematian di atas salib bukan dalam kodrat atau hakikat ilahinya sebagai kalimat Allah, sebab dikatakan tadi dalam surat Petrus yang pertama pasal 3:18, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi bukan dalam kodrat ilahinya yang mengalami kematian sebagai kalimatullah yang adalah Allah, tetapi dalam tubuh jasmaninya sebagai kalimatullah ia maha hidup dan tetap menopang dan memelihara jagat raya dengan kuasanya. Nah, kiranya penjelasan ini semakin memperdalam pengenalan saudara pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Al-Masdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahil Kudus. Ilahun wahid. Amin.